Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roya J Aquascape. Saat ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan ikan hias air tawar, yaitu ikan diskus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya sobat-sobat terlebih dahulu like, subscribe, komen dan mengshare channel saya ini. Di dalam video kali ini kita akan membahas 1. Asal ikan. 2. Ciri-ciri ikan. 3. Habitat ikan. 4. Ikan jantan dan betina. 5. Makanan ikan. Mari kita mulai bahas tentang ikan diskus ini. 1. Asal ikan. Diskus atau nama ilmiahnya Symphisodon discus, seperti angelfish, Pterophyllum, dan Cyclasoma festivum, menghuni wilayah sungai raksasa yang disebut Amazonas, yang membentang dari bagian tengah sungai Amazon yang masuk terlalu jauh ke dalam hutan di cekungan Venezuela dan Peru. Sejak ikan diskus pertama kali diperkenalkan ke akuaris pada tahun 1933 oleh Dr. Herbert R. Axelrod, diskus dianggap sebagai rajanya ikan akuarium. Bahkan sampai hari ini, banyak akuaris menganggap diskus sebagai ikan tropis terbaik, yang perawatannya paling menantang dari semua ikan tropis air tawar untuk dipelihara, dan suatu kehormatan akan diberikan bagi beberapa akuaris yang cukup beruntung bisa memelihara 1 atau 2 diskus dalam koleksi mereka. 2. Ciri-ciri ikan. Dilihat dari depan, diskus sangat tipis untuk ukurannya, tetapi dari samping, mereka hampir bulat. Beginilah cara mereka mendapatkan nama diskus, yang dalam bahasa Latin berarti piring. Warna dasar tubuh mereka di alam adalah berwarna coklat. Sirip batang berwarna biru cemerlang menutupi sirip punggung dan sirip dubur, dan sirip batang memanjang ke belakang dan bagian perut. Sirip punggung, perut, dan dubur berwarna merah terang. Ada beragam diskus dari Danau Teve, Brasil, yang memiliki garis-garis hijau atau biru metalik yang cerah di seluruh sirip dan tubuhnya. Variasi ini kadang-kadang disebut Royal Discus. Selama beberapa dekade, banyak varietas telah muncul, merah, kuning, bahkan oranye yang indah hingga semburat warna kuning yang disebut Sunset Discus. Semua varietas ini bukan dari alam, seperti banyak ikan yang kita simpan di akuarium kita hari ini. Mereka telah dikembangkan selama bertahun-tahun dengan cermat oleh para ahli. Ukuran diskus jantan dan betina dapat tumbuh sekitar 6,5 inci, 16,5 cm, selama 2 tahun. Diskus masih termasuk jenis cichlids asli lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Karena bentuknya yang khas dan warnanya yang cerah, diskus populer sebagai ikan akuarium air tawar, dan budidaya mereka di beberapa negara di Asia adalah industri nomor 1. Mereka kadang-kadang disebut sebagai ikan pompadour. 3. Habitat ikan. Diskus cukup umum ditemukan di antara pertumbuhan tanaman yang melimpah di tikungan sungai yang tenang, di bawah tepi sungai, dan di antara celah-celah batu. Di daerah yang dangkal, ia merawat anak-anaknya di bawah berbagai daun berbagai spesies Nymphaea. Diskus berwarna-warni, anggun, dan penghuni tangki akuarium karismatik. Diskus dianggap sangat membutuhkan tingkat perawatan yang lebih tinggi daripada ikan akuarium lainnya. Persyaratan dasar mereka adalah akuarium yang lebih besar dan air bersih yang stabil. Untuk alasan ini, diskus tidak direkomendasikan untuk akuaris pemula. Diskus dapat ditampung dengan banyak ikan lain asalkan mereka membutuhkan kondisi air yang sama. Mereka tidak kompatibel dengan ikan agresif yang lebih besar seperti Oscar atau varietas sirip yang lebih kecil. Diskus termasuk ikan damai dan paling cocok digabungkan dengan tetra kecil seperti tetra neon, tetra cardinal, tetra bara, tetra harlequin, dan tetra raminose. Tetra biasanya merupakan pelengkap diskus yang paling umum karena mereka kontras dengan ukuran dan menambah gerakan di akuarium. Suhu akuarium optimal untuk diskus adalah sekitar 82 derajat Fahrenheit sampai 88 derajat Fahrenheit, 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Perhatikan bahwa suhu yang lebih tinggi seperti oksigen terlarut yang lebih rendah dan batasi jumlah ikan yang disimpan di akuarium. Saat memilih ikan lain untuk dimasukkan ke akuarium,
Coba paskan mereka pada suhu yang terikat ini. Jaga pH akuarium Anda antara sekitar 6 dan 7. pH ideal untuk diskus adalah sekitar 6,5. Jika pH Anda lebih dari 7 atau di bawah 6 mungkin mulai menyebabkan stres diskus. Spesies diskus yang dikembangbiakkan di akuarium telah diketahui tumbuh subur dalam pH setinggi 7,8 asalkan hanya ada sedikit, tidak ada fluktuasi. Kekerasan air relatif harus 1DH8DH. Ini akan mereplikasi kondisi yang relatif lunak mirip dengan Amazon. Beberapa jenis tangki diketahui tahan terhadap pH yang lebih tinggi. Kekerasan air dapat dilunakkan dengan menambahkan sepotong kayu ke dalam air akuarium. Diskus sangat rentan terhadap nitrit dalam akuarium. Dan juga sangat sensitif terhadap kadar amonia apapun. Akan terjadi perubahan warna dan pernapasan yang cepat jika amonia hadir. Jika ini terjadi sangat diperlukan penggantian air segera. Kadar nitrat harus sedekat mungkin dengan 0 ppm. Pembacaan apapun di bawah 20 ppm cocok untuk menjaga diskus. Level yang tinggi dapat dikurangi dengan menambahkan tanaman air dan menghilangkan semua bahan yang membusuk. Kita juga mengharuskan air akuarium untuk diganti setidaknya 50% setiap minggu untuk mengurangi nitrat dan mengisi mineral. Ikan ini awalnya spesies dari Amazon. Untuk menciptakan suasana terasa seperti di habitatnya sebaiknya dicampur dengan tanaman batang panjang dan tanaman latar depan yang lebih rendah. Kayu apung juga sangat baik yang berfungsi membantu ikan merasa seperti di habitatnya. Ini akan menambah keindahan akuarium dan juga akan melembutkan air dan menurunkan pH ke lingkungan yang sesuai. Atau, diskus dapat ditempatkan di tangki yang polos. Beberapa penghobi percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk merawat disius meskipun tidak enak dilihat secara estetika. Tanpa substrat memungkinkan tangki mudah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang membusuk. Ini adalah cara yang pasti untuk menjaga kualitas air stabil dan bersih. Saat mengembangbiakkan diskus, sangat disarankan untuk meletakkannya di dalam tangki tanpa alas. Ini memiliki sejumlah keuntungan termasuk lingkungan yang aman untuk pemeliharaan akuarium pemula. Pastikan akuarium telah diuji secara kimia dan berada dalam parameter yang tercantum di atas. Diskus rentan terhadap perubahan cepat dalam kualitas air. 4. Ikan jantan dan betina. Perbedaan ikan diskus jantan dan betina hanya dapat diketahui oleh para ahli. Pada waktu pemijahan, genital papila ditunjukkan pada diskus jantan berbentuk rata dan bulat pada diskus. Jika dilihat dari atas pada waktu berkembang biak, betina sedikit lebih gemuk, karena telah terisi dengan telur. 5. Makanan ikan. Diskus biasanya akan memakan berbagai makanan, tetapi karena sifat karnivora mereka lebih suka dengan cacing darah, jantung sapi dan kemudian pelet dan serpih untuk memberi mereka vitamin dan mineral. Untuk pewarnaan diskus terbaik, Anda harus memberi mereka beragam makanan hidup olahan dan beku. Butiran biasanya merupakan pilihan olahan terbaik karena diskus lebih memilih untuk memakan dari tengah tangki. Diskus biasanya kurang suka mengambil makan di permukaan. Cacing darah hidup atau beku dalam kerucut pengumpan kecil sangat bagus. Waspadalah terhadap blackworm hidup karena mereka sering membawa parasit yang dapat menyebabkan diakus Anda menjadi tidak sehat. Hati sapi beku yang dihancurkan adalah suguhan yang sangat baik untuk diskus. Kelemahan dari hati sapi adalah dapat mencemari tangki. Jadi pastikan untuk melakukan perawatan rutin dan mematikan filter selama waktu makan. Sekian pembahasan kita dalam mengenal ikan hias untuk akuarium ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memelihara rajanya ikan akuarium ini? Sampai ketemu lagi di pembahasan ikan hias selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.